Indonesia kemarin tuh mau umroh. Alhamdulillah pas umroh selesai tahun lalu ya 2020 sampai di Indonesia, terus ternyata kloter terakhir. Jadi habis saya tuh nggak ada lagi orang umroh. Jadi emang alhamdulillah kesampaian. Terus mau balik ke Amerika sebenarnya mau balik tapi karena lockdown jadi akhirnya ya udah menjalani apa aja yang maksudnya ada di Indonesia, jalanin. Terus akhirnya kena lockdown di Papua sampai hampir 5 bulan bersama keluarga. Terus akhirnya curhat lah tuh di kertas kan, curhat tentang ya udahlah syukurin aja apapun yang terjadi, banyak yang di cancel karena saya harusnya di Amerika di Los Angeles sama Miami tapi karena pandemi jadi nggak bisa pulang. Cuman ya udah bersyukur dan akhirnya tulis sebuah kertas gitu curhatan hati. Ternyata pas ketemu sama Mbak Rika Ruslan, wah ini bagus nih dijadiin lagu. Jadi akhirnya sekarang sibuknya nyanyi. Oke, nah di Gitu. Miami. Iya, kenapa? Lagunya apa? Lagunya tuh judulnya Thank You 2020, Thank You 2020. Ada di YouTube, baru dirilis 2 hari lalu. Menceritakan tentang kita manusia itu, ini renungan pribadi ya, tapi saya pikir kadang-kadang kita sangat menyepelekan semuanya. Jadi kita sibuk mencari apa yang kita belum dapat, kita lupa bahwa banyak banget yang Tuhan udah kasih tanpa kita minta gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya pesan yang di situ. Jadi bersyukur aja jalani hidup ini gitu. Terus kadang rencana kita tidak sesuai, tapi ada rencana Tuhan yang lebih baik. Ada hikmah di balik semua, setiap keadaan yang kita lihat maupun kita tidak lihat pasti ada hikmahnya. Coba nyanyiin dikit aja. Now I wanna take a minute, I wanna step back to thank the Lord, to thank the world for the things we were given without asking. Berarti kalau lagu ini kalau lagu ini viral bagus, kamu akan nyanyi terus. Insya Allah mengikuti apa aja yang ditentukan sama Tuhan ya, mengikuti ketentuan Tuhan itu bikin hidup mudah, bikin hidup gampang. Jadi ya udah mau rencananya pengen ke Amerika tapi dikasih rezekinya di sini, ya udah jalanin. Suami responnya gimana? Kenapa? Suami. Belum nikah Pak, doain aja. Nah, Kak Olva, Ya. ini bisa dibilang tadi kan liriknya bahasa Inggris. Yes, nah, betul memang ke arah situ atau gimana? Karena memang saya termasuk, I don't know ya, karena saya tuh lebih merasa lebih mudah mengekspresikan perasaan, mengekspresikan apa yang kita jalani itu. Memang dari curhatan saya itu memang secara tidak sengaja memang itu dalam bahasa Inggris, bukan saya bikin dalam bahasa Inggris, saya itu tidak sengaja. Tapi ternyata pas ditanya artinya apa, tuh saya bilang artinya begini. Wah ini bagus sih jadiin lagu. Jadi emang terus saya pikir oh yaudahlah bismillah, toh pandemi bukan cuma Indonesia kan yang kena gitu, pandemi seluruh dunia, semua orang di dunia ini terkena dampaknya, mau baik atau tidak kurang baik, semua orang kena dampaknya. Jadi saya pikir mungkin bahasa Inggris aja yang sederhana agar semua orang bisa dengarnya semua orang bisa dengar dan semua orang bisa paham, karena kalimatnya sangat sederhana dan gampang dimengerti. Berarti ini nyanyi ini karena Rizka Ruslan ya? Kenapa? Karena Rizka Ruslan nyanyi. Dengan Baris dengan Teteh Rizka Ruslan, betul. Rika Ruslan ya, betul. Nah itu memang gara-gara tulisan itu, Betul, tulisan itu. Kemudian dijadiin lagu, atau memang kamu sebenarnya basicnya emang nyanyi atau bisa? Kalau saya suka nyanyi, tapi saya tidak bilang saya ini penyanyi ya, saya bilang saya ini messenger, pemberi pesan atau pemberi pesan aja. Jadi ketika saya ketemu sama Mbak Rika, saya bilang Mbak ini saya curhatan ini, terus Mbak Rika pas baca, wah yuk bikin lagu yuk gitu. Jadi emang sudah ditulis dulu baru ngomong sama Mbak Rika. Jadi emang semua pure tulisan liriknya tuh dari saya yang curhatan aja, tapi karena bentuk saya curhat bukan kalimat ya, saya curhatnya betul-betul yang bait per bait yang seperti puisi. Tapi akhirnya karena saya bukan musisi, saya nggak ngerti gimana nih bikin jadi lagu. Alhamdulillah ketemu sama orang yang tepat. Pas saya tanyain ternyata yaudah let's go, karena emang dikejar untuk tahun awal tahun. Jadi sengaja dulu emang nggak langsung awal tahun, agak pertengahan biar tetap ingat 2020. Berarti ada hikmahnya ya ketika kamu ditunda ke Amerika, kamu sangat banyak sini. Saya alhamdulillah sangat banyak hikmahnya. Saya dari SMP setelah lulus tinggal di luar Indonesia, di luar Papua ya, dari Surabaya ke Jakarta di Universitas Indonesia, Surabaya SMA 5, Universitas Indonesia, sampai Belanda, sampai Amerika, benar-benar 16 tahun lebih saya tinggal tidak dengan orang tua. Sehingga memang pandemi kemarin itu saya dikasih waktu 4,5 bulan untuk berbakti sama emak. Jadi kayak
selama ini lo nggak pernah berbakti nih, lo berbakti sekarang. Jadi alhamdulillah kemarin pas setengah bulan sama ibu, jadi setiap hari baik-baikin ibu, apa yang ibu mau ya saya ikutin insya Allah gitu. Ini respon di YouTube sendiri sejauh ini seperti apa? Sudah baru saya masukin di YouTube 1 hari setengah sudah 5.000 lebih setahu saya itunya orang nontonnya. Jadi mudah-mudahan lebih banyak yang nonton. Saya harap di YouTube saya rilisnya Olfa namanya, siapa tahu mau dicek. Kak, ini kan kamu juga kemarin katanya yang berhasil terpilih menjadi satu-satunya orang Indonesia yang runway di Nah Brand. Boleh ceritain itu seperti apa? Boleh banget. Jadi begini ya, saya nih itu sebenarnya tidak direncanakan Mas. Benar-benar kalau Mas saya cerita mungkin Mas kurang percaya karena saya pernah melafazkan, pernah bilang bahwa saya punya mimpi untuk jalan di New York Fashion Week, tapi ke sana tuh liburan. Jadi memang tujuannya liburan dalam jangka waktu lama ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan, pengen merasakan tinggal di Amerika gitu. Jadi pas berangkat ke sana tidak ada persiapan, cuman karena saya tinggal di tengah-tengah kota New Yorknya, jadi deket banget sama kayak di di Jakarta tuh mungkin di Tamrin kali ya, tinggalnya di situ. Terus saya pas lagi jalan-jalan kaki gitu, kan sana kan orang sering banget jalan kaki ya, saya jalan kaki saya lihat kok orang ngantri banyak banget gitu. Tapi semua tuh pakai baju yang model kalau lagi casting. Terus saya bilang, ini apakah mereka lagi casting? Saya Google dong, Google. Ternyata emang lagi casting untuk New York Fashion Week. Terus saya langsung yang, ikut deh. Jadi ikut. Jadi emang tidak direncanakan, tapi emang itu ya, Mas, kita tuh bicara harus yang baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu kata-kata kita yang mana yang Tuhan kabulin. Jadi saya emang waktu itu pernah ngomong tentang New York Fashion Week ini, tapi tidak pernah betul-betul ngambil langkah untuk mengejar itu karena saya belum tahu kan, memang ke sana rencananya belajar untuk mengetahui gimana ya caranya untuk masuk ke sana, tapi tiba-tiba dikasih jalan. Saya pas datang saya bilang saya nggak punya visa kerja, gimana? Terus mereka yang kayak nggak apa-apa, mereka dibikinlah surat izin untuk bekerja jadi emang semua tuh tek terjadi aja gitu, nggak ada rencana, tapi emang Tuhan berencana lain ya, jadi ya udah alhamdulillah. Itu tahun berapa? 2019. Sampai pas bulan Januari saya kesini ke Indonesia, itu Maret saya harus ada di sana tuh di Miami sama yang tadi saya bilang Los Angeles, tapi karena pandemi saya nggak bisa pulang. Ternyata malah rezekinya sama banyak waktu sama orang tua, keluarga, dan juga lagu ini ternyata terciptakan. Ya udah. Ada rencana, maksudnya kan di tengah pandemi baliknya itu kapan? Kan otomatis mereka pasti nyanyi segala macam. Betul, cuman karena memang kemarin kan sempat itu United States mengeluarkan beberapa negara yang tidak boleh diterima ya masyarakat termasuk Indonesia. Jadi saya belum tahu ya. Tapi setahu saya sekarang visa udah boleh. Udah boleh kalau mau memperpanjang visa atau bikin visa baru udah boleh. Cuman memang saya belum karena memang sekarang lagi si lagu aja. Iya betul. Nah itu terus gimana nanti kan otomatis kan mereka nanti kan